Tema renungan saat teduh kita dengan judul Manusia Melawan Tuhan. Manusia melawan Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 26 sampai dengan ke-27. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, sungguh kami bisa merasa malu dan menutup muka untuk semua tingkah laku manusia yang membalas segala kebaikan dan rancangan Allah dengan cara melawan Engkau sendiri. Ampuni segala dosa dan salah kami, biarlah kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, kalau ada ayat yang sangat jelas menulis kata tentang melawan Tuhan, manusia melawan Tuhan, maka inilah ayatnya dalam Kisah Rasul pasal keempat. Ayat yang ke-26 sampai dengan ke-27. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang Engkau urapi. Ada kata yang cukup menarik, yaitu raja-raja dunia dan kemudian para pembesar. Mengapa yang melawan Tuhan di dalam ayat ini adalah raja-raja dunia dan para pembesar? Kemudian itu dikaitkan bahwa figur tersebut pada ayat ke-27 yaitu Herodes dan Pontius Pilatus. Mereka lah para pembesar. Orang raja dan pembesar biasanya ada kekuasaan di tangannya. Apa yang menjadi perkataannya, apa yang menjadi kebijakannya, apa yang menjadi titah dan perintahnya, tidak ada seorang pun yang berani untuk melawannya. Kalau ada orang yang berani melawan para pembesar dan raja-raja ini, maka habislah kehidupannya. Tatkala dalam posisi seperti demikian, baik para raja dan pembesar, dalam catatan di sini adalah Herodes dan Pontius Pilatus. Dalam hidupnya selama jadi pembesar, tidak ada orang yang berani menentang, apalagi melawan dirinya. Pada posisi itu kemudian, dia merasa tidak ada seorang pun yang boleh ada di atas dirinya. Sehingga catatan Alkitab ini dikatakan, raja-raja dunia dan bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Kehadiran Yesus yang dinubuatkan, yang direncanakan, sedikit banyak, cepat atau lambat terdengar kepada para pembesar dan raja-raja yang ada dalam dunia pada saat itu. Bahwa yang hadir itu adalah raja yang diurapi, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Dia akan menjadi pembebas. Semua nubuatan-nubuatan itu tentu terdengar kepada para pembesar dan raja-raja. Apa yang terjadi? Yaitu ketersinggungan. Tidak boleh ada yang lebih besar dari saya. Tidak boleh ada yang lebih tinggi dari aku. Dan tidak boleh ada yang lebih berkuasa dari diriku sendiri. Maka itulah sebuah penyakit kejiwaan. Tatkala seseorang sudah mendapatkan berkat kedudukan tertinggi, dia menjadi lupa diri dan dia merasa dialah langit dan tidak ada langit di atas dirinya. Sehingga pepatah mengatakan di atas langit ada langit, itu tidak berlaku bagi mereka, bagi para penguasa dan raja-raja. Karena bagi mereka, merekalah langit itu sendiri yang sudah tertinggi dan tidak ada lebih yang tinggi dari dia. Sikap-sikap dan karakter seperti demikian terkadang didapatkan di dalam kehidupan manusia. Sekalipun memang raja menjadi raja dan pembesar tidak seperti pada zaman Yesus, namun sewaktu kita punya kuasa, kita punya kedudukan, kita punya uang, kita punya pengaruh, kita punya kesuksesan, semakin tinggi kekuasaan dan kemampuannya, kendalinya menjadi semakin berlimpah dan berlipat. Tidak ada seorang pun yang berani. Jangankan untuk menunjuk diri para raja dan pembesar ini, menatap wajah saja. Kalau itu adalah tatapan yang menantang, maka habislah orang yang bersangkutan. Inilah daripada karakter dan sifat manusia yang sesungguhnya. Apakah kita sering melawan Tuhan sewaktu kita merasa diri sanggup, merasa diri layak untuk dihormati, layak untuk dihargai, layak untuk mendapatkan perlakuan-perlakuan istimewa? Maka biasanya kita tidak suka
Kalau ada kemudian pribadi dan pihak yang lain yang lebih baik dari diri setiap kita masing-masing. Itulah sifat dasar manusia. Apakah bisa dimasukkan sebagai arogansi, sebagai kesombongan, atau sebagai bentuk daripada ketidaktahuan diri? Bahwa mereka tetaplah ciptaan. Dan Tuhan bisa mengambil kehidupan orang-orang yang seperti demikian, para raja, para pembesar, dalam waktu sesaat. Tuhan bisa mengambil kehidupan setiap orang seperti hembusan nafas. Dihirup, dihembus hanya dalam waktu sepersekian detik, selesai seluruh kehidupan manusia. Lalu apa proses pembelajaran yang kita akan dapatkan dari tema renungan saat teduh kita tentang manusia melawan Tuhan? Apa yang kita perlu pelajari? Yang kita perlu pelajari adalah bahwa sebuah kesadaran kita adalah orang berdosa yang dikasihi Tuhan. Sebuah kesadaran kita seringkali tergoda menjadi orang-orang yang lupa diri dan tidak tahu diri. Sebuah kesadaran yang harus terus diperjuangkan, diingat, khususnya pada saat kita mendapatkan kesuksesan, pada saat kita mendapatkan kekuasaan, pada saat kita mendapatkan privilege, kehususan karena satu dan lain hal. Lalu kita kemudian menjadi pribadi diri, merasa diri sebagai Tuhan. Ada pepatah mengatakan kekayaan bisa mengubah nada bicara orang. Jabatan bisa mengubah adab bicara orang. Jadi orang yang kemudian kekayaan, nada bicaranya jadi bisa semakin tinggi. Lalu kekuasaan bisa membuat adab bicara. Adab itu adalah kesantunan bicara. Dia dengan serta-merta dengan mudah, saya pernah menyaksikan beberapa kali karena dia bos, dia seorang pengusaha, kemudian ngata-ngatai bawahannya, memegang-megang kepalanya, sedikit menepuk-nepuk kepalanya dan setengah memukul, kemudian keluar kata-kata yang tidak seharusnya. Manusia itu kan diciptakan bergambar dan rupa Allah, namun keluarlah kata-kata binatang segala macam dari yang bersangkutan, seorang bos. Pada akhirnya kemudian selang berapa lama saya bertemu lagi dengan orang yang bersangkutan. Kondisinya sudah mengalami stroke. Tentu ini bukan karena akibat seperti demikian. Namun ingat baik-baik, apapun yang ada pada diri kita, apapun yang dimiliki oleh kita, itu semua bersumber dari Allah. Maka berhati-hatilah agar kita jangan punya sikap dan sebuah kebiasaan. Kita tidak lagi punya kerendah hatian, ketundukan, kesadaran tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Maka jauhkanlah sikap-sikap kita melawan Tuhan dengan cara menekan manusia, berperilaku buruk. Itu pun juga bentuk perlawanan kepada Tuhan. Bila kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus diperbaharui, anak Tuhan yang hidup dalam kerendah hatian, anak Tuhan yang hidup dalam kekudusan, kebenaran, dan ketulusan, dan sebuah kesadaran, kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa tanpa anugerah dan kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang menjadi renungan kami. Biarlah kami diingatkan agar kami tunduk taat menyembah Tuhan dan bukan melawan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, jadilah pribadi yang punya ketundukan penuh kepada Tuhan. Jauhi coba-coba untuk melawan Tuhan. Shalom.